Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah yang kedua ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan belajar tentang latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Semoga dengan memahami sejarah berdirinya Muhammadiyah ini, kecintaan kita terhadap organisasi yang memang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya ini lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Oke, mungkin di antara mahasiswa semua ada yang sudah paham banyak tentang Muhammadiyah, ada yang pahamnya sedikit, ada yang mungkin tidak, ada yang masih sangat minim juga, mungkin masih ada karena latar belakang kita memang berbeda-beda. Oke, ingin saya sampaikan di sini yang pertama dilihat dari dari segi bahasa ya. Muhammadiyah itu kan dari kata Muhammad tambah iya tambah ta, Muhammadiyah. Nah, iya disebut dengan iya nisbah namanya. Jadi nisbah dinisbahkan kepada Muhammad. Ta itu ada ta marbuto yang nanti menunjukkan sifat itu ya. Artinya organisasi ini atau persyarikatan ini menghimpun para pengikut Nabi Muhammad yang memang menipati beliau yang bertujuan untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW. Itu dari segi kata Muhammadiyah. Nah, jadi memang dari awal ada beberapa alternatif nama, lalu akhirnya dipilih nama ini dengan maksud ya para pengikutnya, para simpatisannya, orang-orang yang tergabung di dalam kaum Muhammadiyah ini juga semuanya kita mengikuti jejak Rasulullah SAW secara full. Oke, kalau kita lihat latar belakang berdirinya Muhammadiyah, maka kita akan lihat waktu di situ ada faktor subjektif pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan faktor objektifnya juga ada. Nah, kalau kita pilah-pilah nanti seperti ini ya. Ini ada ya bagaimana intelektual dan religiusitas Kiai Haji Ahmad Dahlan, realitas sosio-agama masyarakat waktu itu, realitas politik Hindia Belanda, karena yang memerintah waktu itu adalah Belanda, kemudian realitas pendidikan dan ekonomi dan juga kesehatan masyarakat waktu itu. Ini nanti yang akan kita bahas. Oke, jadi kalau kita lihat dari faktor subjektifnya yang terkait dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana tadi religiusitasnya, karena memang beliau lahir di kalangan di lingkungan keraton begitu. Kemudian orang tuanya juga adalah pemuka agama, beliau dididik dari kecil untuk melaksanakan ajaran agama, juga memikirkan, sehingga tumbuhlah beliau dengan pemahaman agama yang bagus, kemudian dengan keinginan yang kuat untuk membela agama ini. Umur 15, Kiai Haji Ahmad Dahlan muda naik haji pertama kali, umur 15, dan berada di Mekah itu 5 tahun ya, dalam seperti itu 5 tahun pertama, karena memang ke Mekah dulu tidak pakai visa seperti sekarang. Visa itu baru setelah kita merdeka lah, kira-kira seperti itu. Setelah Perang Dunia II selesai itu baru ada visa-visaan. Kalau dulu tidak ada, sehingga orang mau naik haji bisa puluhan tahun, bisa 2 tahun dan segala macamnya. Tergantung ya keinginan. Jadi itulah faktor subjektif Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian dengan pemahamannya, dengan kemampuannya, dengan ilmu yang dimiliki beliau, maka beliau memahami misalnya surat Ali Imran itu, awal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata-kata umat di sini, hendaklah ada dari kamu segolongan umat. Nah, segolongan umat itu kalau kita orang biasa mungkin merasa umat itu berarti sekumpulan orang, ya. Tetapi beliau lebih dari itu, bukan hanya sekumpulan orang, bukan hanya jamak, tetapi yang terorganisir. Karena dulu sudah banyak juga orang yang berusaha menghindari penjajah atau menghalangi penjajah.
mengalahkan penjajah tidak berhasil karena tidak terorganisir. Lalu itulah dalam beliau mengartikan untuk bisa dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, yar'una ilal khair wa ya'murun nabil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu harus umat ini yang terorganisir. Itulah pemahamannya, melebihi pemahaman orang-orang waktu itu. Itulah keinginannya, kalau gitu kita harus punya organisasi, sekumpulan orang yang terorganisir di dalam organisasi ini. Ya, kemudian ada faktor objektif seperti tadi yang sudah disampaikan di awal. Baik faktor objektif ini bersifat internal umat Islam waktu itu, dan juga eksternal, ada keadaan sosiopolitik, ya, lingkungan-lingkungan eksternal lainnya. Kalau dilihat dari internalnya umat Islam, bagaimana mereka mengamalkan, ya, ajaran Islam itu tidak maksimal karena itu tadi banyak hal. Misalnya tidak bisa berobat, datang ke rumah sakit, tidak ada akses ke rumah sakit, akhirnya datangnya ke dukun, dukun ya pakai ayam segala macam, pakai kambing dan lain sebagainya, sehingga bercampur-campurlah pelaksanaan amalan keagamaan waktu itu. Kemudian lembaga pendidikan umat Islam juga waktu itu sangat berbeda, ya. Diyakini itu kok belum bisa menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Artinya karena kita sebagai manusia itu fungsi utamanya adalah sebagai mustamir, orang yang mengelola bumi ini dengan lebih baik kepada lebih baik lagi. Mestinya kita dibekali dengan ilmu yang juga bagus. Nah, ternyata kelihatannya pendidikan waktu itu belum membekalkan orang dengan ilmu yang bisa membawa manusia itu sebagai mustamir tadi. Nah, oleh sebab itu perlu ini perbaikan di bidang pendidikan juga itu. Kemudian itu tadi tidak punya akses ke rumah sakit, tidak punya akses ke pendidikan, karena untuk yang mendapat pendidikan itu hanya yang bergaji besar. Orang Indonesia, maksudnya orang pribumi yang punya orang tuanya punya gaji besar baru bisa masuk ke sekolah Belanda. Kalau tidak, ya tidak bisa. Itu pun kalau dia dekat dengan Belanda. Tetapi kalau dia berjuang dengan Belanda, ya pasti tidak mungkin dapat pendidikan Belanda waktu itu. Oke, nah inilah faktor objektif yang bersifat eksternal, yaitu keberadaan umat Islam, ya seperti tadi. Kemudian realitas umat non-Islam, ya, di mana keinginan mereka untuk melaksanakan kristenisasi waktu itu sangat keras. Realitas pendidikan, politik Hindia Belanda yang sangat-sangat merugikan umat Islam. Oke, itu keadaan yang ada waktu organisasi ini akan didirikan. Nah, bagaimana proses berdirinya? Seperti ini yang kita lihat bahwa dengan adanya tadi pemikiran-pemikiran, lalu ada gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu untuk kita harus punya organisasi, maka beliau berdiskusi dengan guru-guru yang di Quick School, ya, yang ada di situ, kemudian berdiskusi dengan orang-orang dekat untuk nama organisasi, mengajukan permohonan kepada pemerintah waktu itu untuk mengusulkan pendirian Muhammadiyah. Jadi pendirian Muhammadiyah itu adalah resmi, bukan bawah tanah. Mengadakan rapat-rapat persiapan peresmian berdirinya Muhammadiyah. Nah, kemudian setelah semua dapat izin, diproklamirkan Muhammadiyah ini. Dapat lampu hijau maksud saya. Oke, Kiai Haji Ahmad Dahlan mempersiapkan berbagai hal untuk mendeklarasikan Muhammadiyah. Sebagai tahapan yang perlu disiapkan, Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan kontak dengan Budi Utomo. Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar tentang manajemen organisasi dari Budi Utomo yang telah mempunyai pengalaman, di samping pendirinya adalah lulusan Barat. Jadi Budi Utomo organisasi ini sudah lebih eksis, beliau malah ikut juga di situ sambil mengajak orang-orang yang punya sense of belonging terhadap agama, ayo kita diskusi-diskusi untuk mendirikan ini. Dan kemudian kedudukan Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya menurut Pak Suja ini dimanfaatkan untuk belajar tentang dua hal, ya. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi bergabung dengan Budi Utomo
tujuannya adalah belajar ilmu organisasi, dan kedua sebagai sarana aktualisasi ajaran agama Islam. Artinya di sini Ki Haji Ahmad Dahlan juga mendidik kita supaya kita punya network yang banyak ya. Jadi kita punya organisasi mungkin berbeda, tapi tidak apa-apa kita dekat dengan orang-orang itu supaya network kita lebih banyak begitu. Oke, bagaimana metodologi Ki Haji Ahmad Dahlan dalam menyampaikan ajaran agama? Jadi setelah demikian kan beliau juga adalah pengajar ya, mengajar di sekolah, di quick school di saat itu lah disampaikan. Memang pendidikan ini adalah sarana menyampaikan dakwah, menyampaikan pesan yang sangat baik terhadap generasi berikutnya. Kemudian pada tahun 1911 Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah rakyat yang diberi nama dengan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah yang menggabungkan dua sistem pendidikan, yaitu sistem pesantren dan pendidikan barat. Ki Haji Ahmad Dahlan, bagi Ki Haji Ahmad Dahlan, sistem pendidikan Islam perlu ada orientasi segar. Nah, di saat inilah bagi orang yang tidak suka Ki Haji Ahmad Dahlan itu memproklamirkan wah ini sudah mengkafirkan, bahkan karena pendidikannya mirip Belanda ya, sebagian mirip Belanda walaupun yang diajari adalah pelajaran agama tapi menggunakan sistem klasikal. Karena waktu itu kan sangat dikotomi, Belanda pendidikannya pakai klasikal, sementara umat Islam itu pakai sorogan di pesantren. Pesantren, habis sholat, kiai duduk, lalu para murid di sekeliling belajar. Nah, beda dengan yang diajarkan di sekolah Belanda yang pakai kelas. Nah, Ki Haji Ahmad Dahlan pakai kelas, tetapi yang diajarkan sama dengan yang di pesantren, banyak samanya. Begitu. Kelahiran Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasan merupakan hasil interaksi Ki Haji Ahmad Dahlan dengan teman-teman dari Budi Utomo, di mana teman-teman dari Budi Utomo tertarik dengan masalah agama yang diajarkan Ki Haji Ahmad Dahlan. Jadi saling memberi. Pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta berdiri sebuah organisasi bernama Muhammadiyah. Organisasi ini mengajukan pengesahannya pada 20 Desember 1912 ya. Jadi pengesahannya ini sudah disahkan dengan mengirim statuta atau statutan waktu itu, anggaran dasar yang pertama itu tahun 1912 ini, kemudian disahkan oleh gubernur pada tanggal 22 Agustus 1914. Jadi sekali lagi, keberadaan Muhammadiyah waktu itu bukan ilegal, bukan bawah tanah, tetapi resmi. Nah, ini susunan pertamanya, di mana presidennya atau ketuanya Ki Haji Ahmad Dahlan langsung, kemudian pengurus lainnya Ki Haji Sirat, Ki Haji Ahmad, Ki Haji Abdurrahman Muhammad, kemudian Raden Jailani, Ki Haji Anis, dan Muhammad Fakih. Ini duduk sebagai pengurus-pengurus lainnya. Ini orang-orang utamanya ini. Oke, Ki Haji Ahmad Dahlan mengadakan rapat pengurus pertama kali guna mempersiapkan proklamasi berdirinya Muhammadiyah. Dalam rapat ini diputuskan bahwa proklamasi berdirinya Muhammadiyah bersifat terbuka untuk umum, ya tidak diam-diam, seperti diusulkan oleh Raden Dwijo Sewojo. Selain untuk pejabat pemerintah dan pejabat kesultanan, adapun tempat proklamasinya diputuskan di gedung pertemuan Lodz Gibu yang terletak di jantung kota Yogyakarta, Malioboro, pada malam minggu terakhir bulan Desember 1912. Nah, ini menurut keterangan Kiai Suja. Oke. Jadi alasan dan tujuan berdirinya Muhammadiyah membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islami. Kemudian reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran yang modern, reformulasi ajaran dan pendidikan Islam, mempertahankan Islam dari berbagai serangan dari luar. Nah, jadi sejak didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan sampai Muktamar 19 Muhammadiyah yang ke-44 di Jakarta tahun 2000,
rumusan, maksud, dan tujuan Muhammadiyah mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi eksternal terutama. Inilah sejarah dari Muhammadiyah. Semoga ya kita sebagai penerus ini yang berada di amal usaha semakin dekat dengan Muhammadiyah, bagi yang tadi mungkin masih jauh. Kemudian yang sudah dekat semakin dekat lagi dan semakin bisa berjuang ya untuk menegakkan yang pertama jelas bagaimana ideologi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu untuk bangsa dan agama. Selesai itu untuk kuliah kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.